Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya dalam keadaan sehat untuk mengikuti video tentang penjelasan studi kasus yang akan saya jelaskan hari ini. Nah, kita langsung ke soal kasus 1 merabah ya. Soal kasusnya di sini ada tentang nasabah yang dia ngapain? Jual beli murabaha dengan seorang nasabah, data-datanya kalian bisa langsung cek di ini ya, di soal. Jadi saya langsung ke eh, pengerjaan aja. Nah, cara pengerjaan untuk setiap soal itu pertama harus diketahui. Diketahui apa dulu di situ ada harga pokok, harga pokok sebesar 13 juta, lalu ada margin. Marginnya di situ sebesar 2 juta. Nah, ketika kita tambah, inilah yang menjadi harga jualnya sebesar 15 juta. Lalu dari harga jual 15 juta ini, nasabah itu berdasarkan data ada memberikan uang muka. Uang mukanya ini sebesar berapa ya? Ada uang muka sebesar 3 juta. Nah, berarti nanti selama 10 bulan nasabah itu membayar per bulannya 1.200.000. Kenapa? Karena 12 juta dibagi 10 bulan, dia kan mengangsur selama 10 kali ya mengangsurnya. Nah, jadi didapati 1.200.000 per bulan. Nah, 1.200.000 ini didapat dari mana sih? 12 juta dibagi 10. Lalu, jangan lupa ini ada dua unsur yang mengikutinya. Unsur pertama ada 1 juta yang merupakan unsur pokok, unsur pokok, terus ada lagi 200.000 yang merupakan unsur margin. Unsur margin. UP adalah unsur pokok dan UM adalah unsur margin. Nah, 200.000 ini didapat dari mana sih, Ibu? Jadi 2 juta tinggal dibagi 10. Dapatnya 200.000. Kan ini unsur marginnya, jadi langsung ke margin. Lalu untuk 1 jutanya didapat dari mana, Bu? Nah, kalian jangan lupa bahwa ini kan ada 13 juta harga perolehannya. Lalu nasabah ada ngasih uang mukanya 3 juta. Uang muka 3 juta. Berarti tinggal 10 juta. 10 juta inilah yang dibagi 10, hasilnya jadi 1 juta tiap bulannya. Gitu. Ini merupakan unsur pokok. Nah, kalau misalkan diketahuinya dan perhitungannya ini eh udah selesai, sebenarnya bukan diketahui ya, mungkin lebih ke apa ya? Perhitungan di sini ya. Kata-katanya itu perhitungan. A, perhitungannya seperti apa? Baru kita bisa ke langkah B. Langkah B, kita membahas tentang jurnal. Nah, B adalah jurnal. Apa sih yang pertama harus kita lakukan? Jurnal tentang apa? Nah, setelah itu kita baru ke langkah jurnal. Pertama, jurnal yang harus kita buat karena dia ada menyerahkan uang muka. Berarti yang pertama itu tentang pembeli atau nasabah menyerahkan uang muka. Menyerahkan
kan uang muka. Jadi kalau kalian nanti ngerjain tugas atau soal ujian, jangan disingkat-singkat ya. Ini karena saya mau mempersingkat waktunya aja. Tadi kan ada uang muka sebesar 3 juta. Berarti jurnal yang harus dicatat oleh Bank Syariah adalah kas yang bertambah di sebelah debit, lalu ada hutang uang muka. Hutang uang muka di sini sebesar 3 juta rupiah. Lanjut ya. Nah, yang kedua adalah jurnal ketika barang diserahkan, barang diserahkan ke nasabah. Tadi kan udah kasih uang muka, lalu barangnya udah datang, maka dari itu Bank Syariah memberikan barangnya kepada si nasabahnya. Gimana ya jurnal ketika barang itu diserahkan kepada nasabah? Ingat, piutang murabahah di situ ada berapa? 15 juta. Berarti piutang murabahah, piutang murabahah sebesar 15 juta. Lalu ada persediaan atau aset ya. Aset murabahah yang berkurang, aset murabahah berkurang 13 juta. Lalu ada keuntungan murabahah atau margin murabahah tanggungan. Margin murabahah tangguhan sebesar 2 juta. Oke, itu untuk yang nomor kedua, barang diserahkan ke nasabah. Nah, lalu jangan lupa, karena udah diserahkan, berarti ada hutang uang muka yang berkurang. Oke, terus di sini aja. Hutang uang mukanya yang awalnya dikredit, lalu kita debitkan. Hutang uang muka pada piutang murabahah. Karena uang muka ini akan mengurangi piutang murabahan nantinya sebesar 3 juta. Nah, selesai untuk tahap kedua. Sekarang kita ke tahap ketiga. Tahap ketiga itu pencatatan apa sih? Tahap ketiga tentu saja pembayaran piutang tiap bulan. Pembayaran piutang tiap bulan oleh nasabah. Tiap bulan. Nah, berarti ketika membayar tiap bulan, jurnalnya seperti apa ya? Kalian boleh mencatatnya seperti ini. Kas kalau dia dalam bentuk tunai, dan kalau dalam bentuk transfer berarti rekening nasabah ya. Kasnya bertambah dan piutang murabahnya berkurang. Sebesar berapa? Iya, betul. Sebesar 1.200.000. Nah, sebesar 1,2 juta. Lalu apalagi? Margin. Ada margin murabahah tangguhan, ada margin murabahah tangguhan, ada pendapatan margin. Pendapatan margin murabahah sebesar 200.000. Oke.
Selesai. Jadi kalau misalkan asumsinya pembayarannya itu rutin dan tidak ada macet, dia bakal bayar seperti ini selama 10 kali. Selesai untuk soal nomor satu. Mantap nggak tuh? Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 2 ya. Yuk, soal nomor 2 itu adalah soal kasus 3. Soal kasus 3. Soal kasus 3 itu tentang apa ya? Di sini ada bank syariah yang memberikan fasilitas kepada nasabah dengan data-data sebagai berikut. Datanya itu cukup langsung kalian lihat di soal masing-masing, tapi di sini ada beberapa penjelasan, ada 4 penjelasan yang apa ya, ada ketentuan-ketentuannya nih. Pertama ada administrasi bank yang tiap bulan itu dibayar 926 juta sekian. Lalu ada pembayaran bulan ke-7 dan ke-8 yang dibayar sekaligus. Nah, di situ kalian bisa tahu ya, berarti pembayaran bulan ke-7 dia macet. Nah, lalu selanjutnya ada lagi keterlambatan. Keterlambatan yang disepakati itu membayar sebesar 100.000 dan yang poin keempat adalah pada bulan ke-10 nasabah mau bayar di awal, maksudnya langsung dibayar gitu. Yuk kita kerjain aja soal kasus nomor 3. Pertama-tama tetap kita pakai perhitungan ya di sini langkah awalnya. Bentar. Perhitungannya ya, hitungan. Ini maaf ya agak eh tentu saja ini nggak rapi, tapi semoga kalian bisa paham. Harga belinya di sini harga beli sebesar 10 miliar, 10, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nah, lalu di situ ada harga jual, di mana harga jualnya senilai 11 juta, sorry, 11 miliar 116 juta 146.690. Di sini kalian bisa lihat ya, kelihatan jelas bahwa marginnya adalah 1 miliar. Tinggal dikurangin aja harga jual dikurang harga beli kan dapatnya margin ya. Sebesar 1.111.140.690. Oke. Nah, kebetulan dia nggak pakai uang muka, jadi kita klik aja, kita langsung bisa ngerjain bahwa eh, dia kan temponya adalah 1 tahun atau 12 bulan. Berarti tinggal harga jual, harga jual dibagi 12 bulan. Berarti kalau dihitung 11.116 sekian itu dibagi 12 dapatnya 926.345.60 per bulan. Nah, sekarang coba tentukan berapa sih unsur pokok dan unsur marginnya. Yuk, kalian bisa pause juga video ini, kalian cari sendiri. Kira-kira berapa ya unsur pokok sama unsur marginnya? Kalau kalian udah bisa hitung, baru kalian play lagi video saya. Jadi kalau dilihat dari margin, tinggal dibagi 12. Ini dibagi 12. Dapatlah 833 juta 333.336. Lalu uang pokoknya, bentar ya, maaf. Ini maksud saya kebalik nih.
Ini uang pokoknya 833 dan ini uang marginnya 926. Ini apa? Saya ganti ya. Ini adalah uang pokok. Ah, ini. Oke. Sorry ya, kita hapus dulu di sini. Tuh, di sini ada uang pokok. Di sini adalah uang margin. 1.116.000 itu dapatnya 93 juta. Nah, 774. Oke, nah, harga belinya unsur pokoknya dapat 833 juta. Itu dapat duit dari mana tuh kira-kira? Ya tinggal dibagi aja ya. 10 juta dibagi sama 12 bulan. Oh, hitungannya udah selesai. Berarti kita udah bisa nih lanjut ke jurnal. Yuk, kita lanjut ke jurnal. Yang pertama, jurnalnya adalah B-jurnal. Satu adalah ketika barang diserahkan, diserahkan ke nasabah. Gimana ya jurnal ketika barang itu diserahkan ke nasabah? Berarti piutang murabahah, piutang murabahah sebesar 11 miliar, 140 sekian, 690, bertambah di sebelah debit, lalu kreditnya adalah aset murabahah, aset murabahah sebesar ada 10 miliar ya. Aku nggak tahu nih beli apaan ya. Banyak banget. Lalu kreditnya adalah margin murabahah tanggungan. Margin murabahah tanggungan. Ini mohon maaf ya. eh, Ketika nulis tuh telat responnya. Jadi kayak gini ya. Sebesar 93.700 bukan ya. Marginnya itu ini yang dalam bentuk kolektif dulu sebesar 1 miliar. Nah, 1.116.000. Ya. Oke, kita lanjut. Tadi ada kesalahan teknis sedikit. Nah, sebesar 116.690. Oke. Nah, setelah ini kita lanjut ke nasabah membayar tiap bulannya. Berapa sih kira-kira yang harus dibayar tiap bulannya oleh nasabah? Nah, tadi kan kita udah sempat hitung ya, tiap bulan tuh harusnya nasabah bayar berapa sih? Yang kita bagi harga jual dibagi 12 itu. Berarti kan ada 926 juta ya membayar tiap bulan. Jadi kalau kategorinya ini mulus, terus lancar pembayarannya, nah jurnalnya adalah kas. Kasnya berapa nih? Kasnya
Bank Syariah bertambah 926.345.060. Lalu ada margin murabah tanggungan. Kalian boleh pakai dua jurnal terpisah, boleh digabungin ya. Seperti yang saya jelaskan waktu di kelas. Murabah tanggungan sebesar 93 juta. Lalu ada piutang murabah yang tentu saja berkurang. Piutang murabah sebesar 926.345. Lalu ada pendapatan margin murabah. Pendapatan margin murabah sebesar 93 juta sekian. Nah, lanjut untuk tahap ketiga. Tahap ketiga itu, kalau nggak salah saya pertanyaannya tentang nasabah yang telat bayar nih. Jadi dia itu harus bayar sekaligus. Telat bayar angsuran, telat bulan 7, jadi bayar sekaligus di bulan ke-8. Oke. Bulan ke-7 pencatatannya gimana sih? Kan dia nyatatnya di bulan ke-8 nih. Pencatatannya, tapi gimana? Karena di bulan lalu dia sudah diakui untuk pendapatan marginnya, jadi ketika mencatat pelunasan yang sekalian itu, tinggal catat kas pada piutang murabah jatuh tempo sebesar 926 juta. Ingat ya, karena dia ini telat bayarnya, maka dari itu udah diakui sebelumnya di bulan lalu tentang margin sama pendapatan murabahanya. Pendapatan marginnya ya. Nah, jadi ketika bayar di bulan 8, pencatatan yang dilakukan hanya pencatatan untuk menghapus piutang murabah jatuh tempo. Lalu untuk yang pencatatan yang memang harus di bulan ke-8 terjadi, jurnalnya adalah sama ya, kayak yang nomor kedua itu. Kas, margin, murabah tanggungan pada piutang murabah pada pendapatan. Kasnya berapa? 926.345. Lalu margin murabah tangguhannya 93 juta. Lalu piutang murabahannya 62 ya. 62. Masih banget tulisannya begini. 345 sekian. 060. Terus ada 93. 72. Ini untuk pencatatan nomor 3. Sekarang gimana ya pencatatan untuk poin keempat?
Poin keempat itu kan dia harus bayar denda. Kalau bayar keterlambatan, bayar denda itu gimana ya jurnalnya? Sedikit informasi buat kalian juga. Nanti kalau untuk pengerjaannya itu secara bertahap ya, pengerjaan ujian kayak gini. Jadi nomor satu tuh harus ngapain, nomor dua ngapain, tiga ngapain. Jadi nggak usah diacak, harus sistematis untuk pengerjaan soalnya. Nah, keterlambatannya kan tadi 100.000. Berarti tinggal ditulis pas yang bertambah dan rekening dana kebajikan yang rekening dana kebajikan. Sebesar 100.000. Ini. Baik, sekarang yang terakhir. Terakhir itu kan dia mau melunasi di awal ya. Pelunasan poin kelima. Pelunasan. Pelunasan. Semua di bulan 10. Kalau kalian ingin belajar definisi atau makna dari kesabaran, kalian lihat video ini gimana saya menulis dengan persambatan geraknya. Jadi sulit banget. Intermezzo aja. Nah, jadi pelunasan semua di bulan ke-10 tuh gimana ya? Coba, berapa ya yang kira-kira harus dibayar sisa dari hutang si nasabah? Gimana cara ngitungnya? Kan bulan ke-10, dia jatuh tempo itu di bulan 12. Berarti ada berapa bulan? Pauskan dulu, coba kalian jawab. Berapa bulan yang harus dibayar? Oke, jawabannya adalah 3. Karena dari bulan 10, 11, 12. Jadi ada 3 bulan yang dikali berapa per bulan harus bayarnya? 926.345. Nah, barulah dari sini kita hasilkan 3 bulan itu tuh berapa sih yang harus dibayar? Oh, ternyata masih ada hutang 2.779.000 gitu. Nah, inilah piutang murabahnya selama 3 bulan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah berapa ya margin yang belum terrealisasi? Margin yang belum terrealisasi berarti cukup 3 bulan dikali. Tadi marginnya per bulan berapa? 93.724 ya. Nah, berarti sama dengan berapa nih? Bentar, saya hapus dulu. Oke. Sama dengan 279 279 juta 035.172. Nah, ini adalah marginnya. Ini margin yang belum terrealisasi. Margin yang belum terrealisasi. Nah, sekarang kita tinggal buat gimana sih jurnalnya. Dulu potongannya berapa ya? 25 juta ya tadi kalau nggak salah saya baca. Potongan dari Bank Syariah itu ngasih 25 juta. Nah, sekarang gimana ya jurnalnya? Kan ada dua metode tuh. Metode A sama metode B. Kalau kita pakai metode A berarti
potongan langsung diberikan ketika transaksi itu berjalan. Sedangkan kalau menggunakan metode B, berarti potongannya dilakukan di akhir, dianggap sebagai beban mukasok pencatatannya. Nah, karena ujian nanti bakal saya kasih metode yang A, pembahasan yang saya akan berikan di sini adalah pakai metode B ya. Jadi biar adil. Metode, kalau kita pakai metode B itu kan berarti kas bakal bertambah, margin, murabahah tangguhan, lalu ada pendapatan, margin murabahah pada piutang murabahah. Nah, tinggal kita isi dulu nih berapa. Hitungannya kan udah ada, tinggal kita masukin di kolom nih. Kas yang bakal didapatin sama Bank Syariah itu sebesar 2 miliar 2.779.180. Marginnya 279 kan, 279 juta. Nah, lanjut pendapatan margin murabahanya adalah 279.035.172 dan piutang murabahnya 2.775. Barulah dari sini kita kasih beban mukasongnya yang dipotong. Beban mukasong pada cash sebesar 25 juta. Selesai deh. Jadi itu jurnalnya ketika pelunasan di awal. Jadi kita hitung dulu. Pokoknya konsep dari pengerjaan ini adalah kalian harus pastikan, genahkan dulu hitungan kalian, baru kalian ke langkah selanjutnya, yakni membuat jurnal secara bertahap. Kalau dari awal hitungannya udah salah, maka nanti akan terikut di penjurnalannya yang nggak tepat. Gitu ya. Jadi sekian untuk soal studi kasus 1 dan 3. Semoga kalian bisa paham dengan apa yang saya jelaskan. Semangat untuk memahami dan berdiskusi sama teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.